Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatidz yang saya hormati semuanya, rekan-rekan yang saya hormati, insyaallah alhamdulillah ini sebenarnya acara utama sih makan ya. Cuman saya Maulana masyaallah ingin dapat ada ininya, ada cemilannya. Ada cemilannya, ada dessertnya ini ya, sejarah Islam singkat. Ini ngobrol santai aja Set ya, kita lanjutkan. Kemarin kan kita udah ini ya, udah sampai Daulah Abbasiyah ya, Daulah Abbasiyah yang berjaya ya, kejayaan masa Daulah Abbasiyah pertama. Ya, jadi asatidz semuanya ya, ini kitab ini ya, bagaimana yang jadi rujukan kita ya, kitab Ahmad Makmur Al-Ashiri yang jadi bahan review kita. Ini yang memang sangat recommended, lagi-lagi sangat recommended untuk dibaca, bahkan di murojaah. Jadi ini untuk saya makan. Jadi kayak Imam Suyuti ya, Imam Suyuti itu udah ya seperti ini. Bikin Tarikhul Khulafa itu ya dari zaman Abu Bakar Siddiq, dari zaman Abu Bakar Siddiq sampai Khalifah Abbasiyah sebelum terakhir, sebelum runtuh. Ya, jadi Khalifah Abbasiyah yang di Mesir ya. Jadi beliau itu wafat tahun 911. Nah, beliau masih menulis cerita Khalifah Abbasiyah yang terakhir sebelum Musta'sim. Khalifah Abbasiyah yang terakhir itu Musta'sim, tapi bukan Khalifah Abbasiyah yang di Baghdad. Khalifah Abbasiyah itu jadi Khalifah Abbasiyah itu setelah di Baghdad ya, setelah hancur sama Holako ya. Holako ketika itu Kagannya, ketika itu ketua Mongolnya Kubilai Khan saja, Kubilai Khan. Gubernur timurnya namanya Holako. Nah, Holako ini tatkala mengambil ya ibu kota Abbasiyah, menguasai. Nah, itu Khalifah terakhirnya ketika itu, nah itu ini berlindung ke dinasti Mamluk ketika itu, ke dinasti Mamluk. Nah, akhirnya sama dinasti Mamluk di Mesir, di Kairo, ketika itu ibu kotanya di Kairo, Mamluk, akhirnya disimpan, artinya dilindungi. Nah, Khalifah Abbasiyah yang terakhir yang di Baghdad ini. Nah, akhirnya dilindungi dan Khilafah Mamlukiyah, Daulah Mamlukiyah ini cerdas ya, atau bahkan ya bijak. Jadi Khilafah Abbasiyah ini dijadikan simbol atas Daulah Mamlukiyah. Jadi kayak kerajaan ya, namanya adalah Khilafah Abbasiyah. Ya, tapi eksekutornya dewan eksekutifnya yaitu tetap Daulah Mamlukiyah. Kalau ininya Abbasiyah. Nah, ini berlangsung lah 280 sekitar 270 tahun tuh berlangsung Khilafah Abbasiyah. Jadi kesimpulannya dari zaman Abu Bakar Siddiq ya sampai runtuhnya Mamluk, yaitu tahun awal abad 10, yaitu Islam masih khilafah, dan khilafahnya masih Quraisy lagi. Nah, kekhalifahannya masih Quraisy. Jadi Khulafa Abbasiyah Al-Misriyun ya, yang di Kairo. Nah, makanya nih kalau jadi jangan kaget, Khilafah Abbasiyah di Kairo. Khilafah Abbasiyah kan di Mesir, di Baghdad. Nah, ini di Kairo maksudnya adalah penamaan aja. Dan itu berlanjut sampai ada di sini nama-nama Khilafah Abbasiyah yang ada di Kairo. Nanti disebutin. Nah, baru diambil sama Khalifah Sultan Kesultanan Utsmaniyah. Ini sepertinya baca dari sini aja, ya. Ini udah ringkasan ya. Udah ringkasan, nanti Ana jelasin di sini. Langsung aja dari ini dinasti Abbasiyah fase pertama ya, dari halaman 33 sampai halaman 35. Ini udah Ana jelasin 10 khilafah pertama. Nah, ini yang Ana jelasin dari Islam ini
Ya sampai ke Perancis. Ya ini Perancis ini sebenarnya udah Islam ini. Ya, ya Daulah Abbasiyah ini. Jadi Perancis ya, Khilafah Abbasiyah apa ini? Di sini. Kayak kemarin ini ya. Jadi dari sini Perancis ya. Sini juga. Dari Perancis, nah terus zaman Khilafah Abbasiyah yang anda jelas itu dari Perancis. Nah kemudian apa semua Afrika Utara, semua Afrika Utara. Nah kemudian sama semua Afrika Timur. Nah ini semua zaman Abbasiyah, yaitu abad ke-2 Hijriah ya. Abad ke-2 Hijriah itu dari tahun berapa? Dari tahun 132 sampai 247 sampai pertengahan abad ini fasenya Kutubus Sittah dan fasenya Madzhabul Arba'ah. Fasenya Kutubus Sittah. Nah ini ya jelas. Jadi abad 2, abad ketiga, khususnya abad ketiga ya itu puncak keemasan jelas sekali karena politiknya lagi stabil. Ya, ini kaidah nih, politik stabil, ulama produktif dan ya. Kalau semua stabil, ekonomi stabil, politik stabil, keilmuan ulama juga ini produktif. Nah, kemudian itu kemarin pembahasan minggu kemarin ya. Nah, sekarang kita pembahasan nomor 35, kerajaan-kerajaan kecil abad ke-2 Hijriah. Nah, jadi kesimpulannya dari awal abad Abbasiyah ini, kalau ada pertanyaan ya, kerajaan Islam apa yang paling besar ya? Dinasti apa yang paling besar yang mencakup semua dunia Islam tapi dalam satu pemerintahan? Jawabannya hanya Umayyah. Jawabannya hanya Umayyah. Ya karena kenapa pas Umayyah tahun 132 ya, itu tatkala runtuh, Umayyah di mana? Di Damaskus ya. Tatkala Umayyah runtuh, nah itu pun itu Abdurrahman Ad-Dakhil kabur ya. Ya khalifah terakhirnya Marwan ya, Marwan Al-Himar, dijulukin Marwan Al-Himar. Ya karena sabar banget ya Marwan bin Muhammad. Nah ini khalifah terakhir, khalifah ke-14, khalifah terakhir Umayyah. Nah ini tatkala dikalahin sama siapa? Ya Abdullah As-Saffah ya, khalifah pertama Abbasiyah itu kabur. Abdurrahman Ad-Dakhil kabur ke Spanyol. Ketika itu Spanyol yang salah satu gubernur dari kekuasaan Umayyah ya taat aja, ada keluarga Umayyah ya udahlah dia aja yang jadi pemimpin. Akhirnya Abdurrahman jadi pemimpin di Andalus ini. Nah, Andalus ini Andalus itu adalah penyebutan nama Arab saja. Nama Arab. Kalau nama sekarangnya ini namanya Semenanjung Iberia. Iberia atau Ilberia atau Liberia. Ini Semenanjung ya, karena diiniin empat arahnya nih laut ya. Nah, Andalus, nah ini dikuasain sama Daulah Umayyah. Jadi Daulah Umayyah lanjut dari semenjak Muawiyah ya sampai abad ke-5 Umayyah masih di sini. Nah ini zaman Umayyah semua ini satu pemerintahan yang Anda bilang. Nah, pas zaman Abbasiyah dari tahun pertama Abbasiyah berdiri, Andalus jadi bukan punya Abbasiyah. Ya, ini sekilas saja saudara. Nah, kemudian Afrika Utara ini juga bukan punya Abbasiyah. Ini sejarahnya Anda jelasin di nomor 35 sama 36. Contohnya apa? Umayyah di Andalus, ibu kotanya Cordoba. Ya, ini punya Umayyah. Nah, Umayyah itu dari abad berapa? 138 sampai 422. Ya, berapa abad tuh? Ya, 4 abad ya, hampir 3 abad ya, 3 abad. Nah, kemudian bawahnya apa? Bani Midror di kota Sijil Masas di Maroko punya Bani Midror. Nah, akidahnya Khawarij. Kemudian yang ketiga Rustumiyah di Aljazair. Jadi Afrika Utara ini terbagi jadi 3, 4 lah, katakan 4 lah. Pertama Misr ya, Misr misalnya. Nah, Misr. Nah, Afrika Utara terbagi jadi 4. Pertama Misr, kedua Al-Maghribul Adna. Kalau di dalam sejarah ada kata-kata Al-Maghribul Adna, itu maksudnya Libya. Libya ini. Al-Maghribul Adna. Nah, kemudian ada lagi Al-Maghribu Al-Awsat. Al-Maghribu Al-Awsat, yaitu Maghrib yang tengah. Ahlan.
Awal kami ini. Lanjut. Masalah. Nah, tadi, kalau Al-Maghribul Awsat ini kalau baca tarikh ya, kalau baca tarikh, jadi ini kita saat mempelajari global sejarah Islam ini ya sebagai bekal. Ini kita baca ginian ini sebagai bekal kalau antum baca ya Al-Bidayah wa Nihayah, baca Al-Kamil, baca Tarikh Tabari itu enggak ini tuh. Enggak tenggelam tuh. Kadang-kadang kita kalau nggak tahu tasawur Arabnya, baca gitu ya nggak bakal bisa terkonsumsi gitu. Tapi kalau tahu ininya, alurnya seperti itu. Kemudian ini Al-Maghribul Awsat, Al-Maghribul Awsat tuh dari Tunis sama Aljazair. Ini Maghribul Awsat. Nah, baru ini Al-Maghribul Aqsa. Al-Maghribul Aqsa itu maksudnya Maroko. Al-Maghribul Aqsa ada Bani Midron. Kemudian Al-Maghribul Awsat ada ada Rustumiyah. Nah, Rustumiyah Khawarij juga. Jadi Afrika Utara ini khilafah Islam pertamanya ya setelah Rasyidun, maksudnya setelah Rasyidunnya malah Khawarij ya. Ya, Khawarij nih barbar ini, suku barbar ya, suku barbar kulit putih. Ya. Nah, kemudian Maroko juga. Nah, Maroko terbagi dua, ada Khawarij, ada Syiah. Yaitu ada Risah ya, Bani Idris. Nah, yang Sunni cuman Agolibah pun di sini di Maghribul Awsat, di Maghribul Adna. Nah, ini ada Agolibah dan ini pun aslinya provinsi dari Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua Abbasiyah. Jadi khalifah Abbasiyah kedua ya bapak pendirinya khilafah Abbasiyah lah. Jadi sebenarnya pendiri Abbasiyah itu sebenarnya bukan as-Safahnya ya, yang lebih bapak pembangunannya ya. Yang lebih berjasanya ini Al-Mansur ini saudaranya saudaranya As-Safah ini. Nah, ini nunjuk gubernur di Libya. Nah, ternyata kelewatan dominasinya terlalu kuat ya, akhirnya jadi pecah ya gitu. Itu sunatullah tatkala wilayah sudah luas. Nah, kemudian bawahannya, gubernurnya ya wakilnya itu sudah mendominasi suatu wilayah, biasanya bakalan independen, bakalan berpisah. Nah, itu bakalan terulang sepanjang sejarah itu ya, sepanjang sejarah. Nah, bukan hanya sejarah Islam, dari zaman dulu ya seperti itu ya. Nah, kemudian Agolibah, nah akhirnya terpecah. Jadi kesimpulannya Abbasiyah sama Umayyah hegemoninya lebih hebat mana? Ya, lebih hebat Umayyah. Karena Umayyah mencaplok semua dalam satu pemerintahan. Kalau Abbasiyah, Andalus sama Afrika udah hilang udah. Dari fase pertamanya. Dari Abbasiyah terbagi jadi 4 ya. Fase kejayaan, kedua fase dominasi militer Turki, ketiga fase dikuasai sama Syiah. Nah, keempat fase ditolong atau berkoalisi dengan Saljuk. Nah, ini Abbasiyah terbagi jadi 4 ini. Nah, dari fase pertamanya aja, setelah dia masih kuat, itu Islam sudah Andalus, Maghrib ya Barat, dunia Barat sudah terpecah. Jadi Abbasiyah sebenarnya walaupun luas tapi nggak seluas Umayyah. Tapi walaupun gitu tetap luas ya. Bagian timur nih mulai dari Mesir, Abbasiyah ya, dari Mesir sampai Turkistan, Cina Timur nih ya, sampai India, ini Gujarat, ini Punjab, ini Kashmir, ini semuanya adalah di bawah kekuasaan Abbasiyah ya, kekuasaan Abbasiyah. Nah, lanjut sekarang fase Abbasiyah fase kedua ya, halaman 38. Nah, ini dinasti Abbasiyah fase kedua. Nah, kenapa dijadiin fase kedua? Ini pembagian yang sangat tepat sekali. Ini pembagian fase Abbasiyah dijadiin jadi 4 ini sangat tepat sekali. Ya, versi mayoritas ulama tarikh. Nah, ini kebanyakan lebih detailnya terbagi jadi 4. Nah, fase kedua dari tahun berapa? 247 sampai 334 ya, sampai 334. Nah, ini
dikuasain sama Turki. Abbasiyahnya ya pemerintahan Abbasiyah di Baghdad itu dikuasai sama Turki. Jadi gini Sat, Abbasiyah itu unsurnya udah bukan Arabi lagi Sat. Unsurnya ya memang khalifahnya Quraisy ya. Khalifahnya Quraisy ya, masih Quraisy ya, Abbasiyah. Nah, tapi gubernur-gubernurnya, kemudian orang-orangnya lagi kampanye, Abbasiyah lagi kampanyenya aja udah bukan orang Arab Sat. Kampanye di Khurasannya tuh. Kampanye untuk mendirikan Daulah Abbasiyahnya itu aja bukan orang Arab lagi karena daerahnya udah timur. Beda sama Umayyah. Umayyah Arab banget, full Arab, dari sini ke sini Arab. Ya, kalau Umayyah itu. Dan jadi daulah Islam yang berjasa menyebarkan bangsa Arab ya sampai ke dunia sampai jauh banget yaitu Umayyah ya, sampai Bukhari ya, nenek moyang Kutubus Sittah. Nah, Kutubus Sittah itu kan yang Ashabul Hadits juga walaupun dia tinggalnya di timur tapi usulnya usul Arab ya. Muslim Arab ya, seperti itu. Nah, Bukhari bukan Arab, nah, Muslim Arab, ya. Abu Daud Arab. Nah, itu kebanyakan bangsa Arab. Nah, pas Abbasiyah udah bukan Arab lagi. Nah, makanya Abbasiyah khalifah pertama Sat, ini udah fase kedua ya. Nah, dari zaman Mutawakkil Sat, apa maksud Abbasiyah dikuasain sama militer Turki? Karena Turki sini Sat ya. Jadi kalau ada ulama dulu nyebutin Turki itu maksudnya bangsa Turki. Nah, bangsa Turki itu terbagi jadi dua Sat. Bangsa Turki terbagi jadi dua. Pertama Turki Asia Tengah Sat. Ya, Turki Asia Tengah sama Turki Cina Uighur. Ya, sama Turki Uighur, tapi semuanya nih sama-sama Cina. Nah, cuman bedanya kalau Cina yang Uighur, dia agak dekat ke Tibet, Sir. Agak dekat ke Tibet, agak dekat ke dinasti Han Cina, agak dekat ke Mongol tradisinya. Makanya dia tradisi Turki Cina. Jadi di Cina itu ada berapa etnis? Di Cina itu etnis besarnya Han. Han itu Cina Timur nih. Nah, kalau ada Cina dari zaman dulu, dari zaman Romawi Cina, menuntut ilmu dari negeri Cina, hadis Mogo misalnya, atau jalur sutra dari Cina sampai Romawi, Cinanya itu maksudnya mana? Cinanya itu ini. Ini bukan Cina dulu, nggak disebut Cina. Cina tuh ini nih. Dari Sungai Kuning, dari Sungai Sangzo, nah sampai ke perbatasan ini Myanmar. Nah, ini namanya Cina. Nah, dan sampai sekarang ini 94% penduduk Cina di sini. Jadi Cina itu 1,4. 92%-nya di sini. 94%-nya di sini. Jadi 1,2 setengah M-nya di sini. Nah, Tibet sama Turki sama Uighur dikit. Nah, tapi yang penting Uighur nggak barbar, nggak Baduy. Nah, tapi kalau Turki Asia Tengah Baduy. Nah, ini dua etnis nih kita harus kenal nih, Asia, Uighur, ya Asia Timur Cina Barat sama Turkistan. Nah, karena ini punya perannya masing-masing. Nah, ini Asia Tengah bangsa Turki Algoz ya. Nah, ini barbar barbar di sini maksudnya Baduy. Jadi sering pindah ke mana-mana. Nah, bangsa Turki yang sekarang ini hasil diasporas dari Turki yang Asia Tengah. Asia Tengah ini diasporas ke sini, diasporas ke Turki, ya diasporas ke banyak lagi, ke Kurdistan, diasporasnya banyak. Ke India aja, Turki dinasti Ghaznawiyah itu adalah, jadi Turki pernah menduduki India juga Sat. Yaitu karena itu diasporasnya dia nih. Nah, Khalifah Abbasiyah ini Sat nggak punya pendukung dari etnis Arab Sat. Karena udah jelas Abbasiyah pernah menzalimi Arab. Kemudian juga nggak punya pendukung juga Khalifah Waqid, Khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah pertama. Ya, Khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah pertama. Al-Waqid, maaf, Khalifah ke-9, Khalifah ke-9 dari dinasti Abbasiyah pertama. Nah, itu dia nggak punya pendukung dari etnis Arab, nggak punya pendukung dari etnis Persia. Nah, berbeda sama pendahulu-pendahulunya, akhirnya dia ngambil etnis Turki sebagai militernya, sebagai militer yang loyal kepada dia. Jadi dari ya kalau Soeharto kan punya ini di Jawa misalnya,
Nah, jadi kuat Soeharto misalnya. Kalau Habibie misalnya, etnis Jawanya kurang misalnya. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi etnis juga punya pengaruh, punya alur juga di dalam dunia politik. Nah, akhirnya ambil ini, nah cuman kelewatan. Jadi dari atas, dari bawah. Etnis Turki dari bawah, dari militer pangkat paling bawah, terus sampai letnan jenderal, sampai jenderal, semua sampai jenderal utamanya, panglima besarnya itu dari Turki. Nah, gitu. Nah, mulai dari zaman pertama, khalifah pertama Abbasiyah fase kedua yaitu siapa? Al-Muntasir ya. Al-Muntasir. Nah, ini udah jelas, inilah khalifah pertama yang diasungkan ya, yang dinaikin sama militer. Militer yang mengangkat khalifah. Nah, ini untuk pertama kalinya adalah Al-Muntasir. Bayangkan, jadi hegemoni militer Turkinya padahal cuma berapa periode, hanya beberapa raja. Sebenarnya yang pertama kali datengin Turki, yang etnis Turki itu Mu'tasim. Mu'tasim itu khalifah ke-8. Jadi cuma 3 periode, 3 raja, 3 khalifah Mu'tasim, Wafid, sama Mutawakil itu udah bisa mendominasi hierarki kekhilafan Abbasiyah sampai ke khalifah Muntasir, khalifah ke-11 dia yang angkat. Nah, dia yang angkat. Nah, selama berapa khalifah ini, 12 khalifah, 12 khalifah dari tahun 247 sampai 334 ini khalifahnya sebagai bonekanya militer. Jadi khalifah presiden adalah bonekanya militer. Jadi yang angkat itu adalah Turki, militer, bangsa Turki. Dia nggak jadi khalifah, nggak apa-apa, tapi dia yang nguasain. Dan kalau nggak selaras sama kepentingan militer, dibunuh kan? Khalifah dibunuh. Ya, banyak khalifah nih dari 12 ini yang dibunuh sama khalifah dari Turki ini. Nah, apa aja yang terjadi di ini? Sekilas ya. Apa aja yang terjadi di fase Abbasiyah kedua ini? Coba ini khalifah kelima ya, Al-Mu'tamid, tragedi Khawarij Persia, ya, tragedi Zanj, korban terbunuh sampai 1,5 sampai 2 juta. 1,5 sampai 2 juta. Jadi ada namanya tragedi terkenal sekali zaman Khilafah Abbasiyah, yaitu pemberontakan Az-Zunuj. Persia, Khawarij Persia itu berkoalisi ya sama Zunuj. Zunuj itu orang kulit hitam, orang kulit hitam di Afrika Timur. Di Afrika Timur ini, Khawarij sampai punya masa di sini, Khawarij Persia. Jadi di Persia ini emang banyak fitnah ya. Khawarij ada, Syiah ada, tapi Syiah ketika itu belum kuat. Ya, di fase kedua ini belum kuat. Nanti fase ketiga bakalan kuat. Nah, ini di Persia sama di Zunuj ini ini pemberontakan dia Khawarij ya. Khawarij karena ya, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimun faulaika humul fasiqun. Ya, sama lah. Fitnah terjadi sama fitnahnya Qadhiyatul Tahkim, sama fitnahnya Siffin, fitnahnya yang Nahawan itu sama. Nah, cuman ini jauh lebih besar, karena di Baghdad, karena di pusat peradaban Islam ketika itu nih di Persia nih, di Iran nih, Iran Barat. Nah, kemudian ke Kairo. Nah, kemudian di Bahrain ini juga peradaban juga ini, Bahrain. Kalau ada kata-kata Bahrain apa? Zaman dulu yaitu dari Kuwait ya, dari Kuwait sampai ke Emirat ya. Nah, ini pusat peradaban dunia ini dari dulu nih, Teluk Persia ini. Nah, ini terjadi di situ ya, ulama nyebutin antara 1,5 sampai 2 juta orang yang terbunuh. Pemberontakan pertengahan abad ke-3, bayangin ya, udah 2 juta yang terbunuh. Nah, kemudian masa kebangkitan Daulah Abbasiyah 2 dekade ini, khalifah ke-5 dan ke-6, khalifah kedua ke-6 ini adalah khalifah khalifah fase kedua tapi yang kuat ya, punya saksi ya. 2 ini aja nih, Mu'tamid sama Mu'tabid. Dari 12 khalifah ini, 2 khalifah ini yang punya saksi, punya berani sama Turki, sama militer berani dia. Kemudian penumpasan Syiah Persia, Koromitah di Syam dan Irak, menyisakan Bahrain. Nah, jadi
Bahrain ya, Quramitah membangun kota Ahsa bekas Hajar dan menjadikannya ibu kota mereka Ahsa ya, Ahsa di Saudi ya. Ahsa di Saudi ini Syarqiyah. Nah ini ibu kotanya. Nah ini di Khalifahnya Muqtadir tragedi Quramitah. Ya, jadi Syiah Quramitah ini abad ketiga Hijriah ya, fase Abbasiyah kedua ini udah ada Ini Syiah pertama kerajaan Syiah pertama yang kuat Quramitah. Ya Quramitah. Pernah sering dengar kan ya ceritanya ya. Quramitah ya dari Persia. Ya dia usulnya Persia Quramitah ini sejarah Quramitah usulnya Persia. Nah, tapi nyebrang ke Bahrain. Nah, ngedirin Ahsa, ngedirin kota Qotib ya di Syarqiyah. Nah, ini semuanya adalah salah satu kekuatan Syiah terkuat tertua ya Quramitah ini. Quramitah ini sampai menguasai Hijaz. Ya, bahkan di sini dijelasin Quramitah sampai menguasai penumpasan Syiah Persia Quramitah di Syam dan Irak. Nah, jadi Syam dan Irak ya Syam ini yang Anda jelasin sama Irak ya, ini 4 negara ini sama Irak ini udah dikuasain Quramitah. Jadi simpulannya ya Quramitah artinya udah nguasain Turki Tenggara, ya Iran, Bahrain, berapa negara ini? Ya kemudian sama Hijaz, ya Saudi. Jadi bayangin Quramitah Libanon, Palestina, Syria, Yordania, Irak, Turki Tenggara, Iran, kemudian Saudi, ya Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat, ini semuanya udah dikuasain Quramitah. Nah, pada masa Mu'tadid ditumpas, yang di Syam sama yang di Irak ditumpas, tinggal Bahrain. Nah, tapi walaupun tinggal Bahrain, nah ini yang bakalan terjadi genosida atau tragedi Quramitah yang nyebrang ke Hijaz, akhirnya membunuh ya ribuan jasad dibunuh. Ketika itu Mina, Mekah itu semuanya penuh dengan jasad jamaah haji ya dibantai. Dan ini salah satu daulah batiniyah pertama Jadi kan batiniyah kan udah dipecah dari Syiah ya. Maksudnya kalau lebih dalam lagi batiniyah lebih dipecah. Nah ini batiniyah, kerajaan batiniyah pertama yaitu Quramitah. Ya, Quramitah. Nah, batiniyah yang Ka'bah dilucutin ya, kiswahnya dilepas. Nah, kemudian Hajar Aswadnya dirampas, ditinggal di Qotib ya selama 22 tahun. Nah, akhirnya diminta lagi sama Fatimiyah. Ya, Fatimiyah ya Syiah juga. Jadi ini nanti fase ketiga. Nah, fase ketiga. Nah, kita mulai halaman 41 yaitu ini enggak, halaman 41 masih kerajaan. Ini sekilasnya saya Quramitah ya. Quramitah sudah sekilas. Nah, sekarang kerajaan-kerajaan apa aja yang terpecah ya pada abad ketiga Hijriah. Jadi halaman 41 ya. Jadi di fase Abbasiyah kedua yaitu fase dominasi militer Turki itu lebih banyak lagi perpecahan. Kalau tadi ini kaidah ya. Di fase kejayaan Abbasiyah nggak ada yang berani bikin negara sendiri di timur. Jadi negara Islam terbagi di dua, timur sama barat. Timur tuh ujungnya Mesir bagian timur. Ya. Walaupun Mesir di Afrika tapi bilangnya timur. Ya. Timur nih sampai Cina, nah ini timur. Nah, kalau barat dari Libya sampai Spanyol sampai Prancis. Nah, fase Abbasiyah pertama negara yang independen ya berdiri sendiri semuanya di barat. Nggak ada yang berani buka negara sendiri di timur. Nah, tapi pas fase melemahnya yaitu abad ketiga ya itu mereka bikin pas dikuasain sama militer Turki banyak negara yang pecah sendiri. Khorasan ada Daulah Tahiriyah. Khorasan di mana? Dan Iran ya. Iran, Uzbek, Turkmenistan, Afghanistan. Nah ini namanya Khorasan ya. Khorasan Iran Timur Laut. Iran Timur Laut itu Khorasan. Nah, kemudian nomor 2 halaman 41 ya. Kemudian Ali Afariyah, Son'a sampai Yaman aja pecah ya. Kemudian Zaidiyah, ya Zaidi di Yaman juga sama Ziyadiyah. Nah, kemudian Az-Zaidiyah atau Tolibiyah di Tobaristan ya. Tobaristan di sini kalau ada kata-kata Tobaristan berarti ini ya selatan Laut Kaspia. Ini namanya Biladu Tobaristan. Ya di sini terkenal banyak ulama ya.
Teheran juga ya di sini ya apa namanya ini namanya Biladu Dailam atau terkenal juga Biladu Tobaristan. Di sini ulama banyak ya. Apa namanya? Teheran dulu namanya apa? Rozi ya. Apa namanya? Ulama-ulama Rozi kan banyak banget. Nah, itu semuanya Biladu Tobaristan. Ya, Biladu Tobaristan sukunya suku Dailam. Nah, kemudian Tuluniyah ya di Mesir sama di Syam. Ya, kemudian As-Sofariyah, bukan Sofawiyah ya, Sofariyah Iran, sebagian Iran, kemudian Harat di Suriah, kemudian belakang sungai ini apa namanya yang nulis teman Ana nih, Ana minta bantuan teman Ana. Nerjemahnya belakang sungai maksudnya apa? Mawar Anhar maksudnya apa? Asia Tengah. Ini di Asia Tengah siapa? Sofariyah, Samaniyah. Nah ini Syiah nih, Samaniyah Asia Tengah juga, Iran juga, sebagian Afghanistan dan Pakistan. Ya ini udah Syiah nih. Udah Syiah dari abad ketiga. Di Daulah Samaniyah, terkenal Daulah Samaniyah. Kemudian Zaidiyah lagi ya, atau terkenal Banu Rasul, ini di So'adah, di Sona, Yaman. Yaman juga terbagi jadi dua. Kemudian Ubaidiyah, nah ini yang terbesar satu Ubaidiyah. Yang nomor 9 Ubaidiyah di Fatih di sini. Ya Ubaidiyah ini bisa dibilang semua Afrika ini dikuasai sama Ubaidiyah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita fase Abbasiyah ketiga. Iya, jadi ya berbagi kekuasaan aja. Soalnya ini anak ininya mungkin Son'a yang ini Son'a yang bebas. Oh, enggak. Sama-sama di ini. Jadi kenapa Ana ini ke wilayahnya ini selama periodenya, tapi dia selama periodenya itu wilayahnya enggak itu aja, relatif. Jadi mungkin Son'a dia bergantian ya. Di fase ini di tahun ke ini masuk ke daulah ini, di fase ini masuk ke daulah ini. Paham nggak? Ini semuanya secara global. Paham? Nah, sekarang halaman 43 sejarah kekhalifahan Abbasiyah fase ketiga. Nah, fase ketiga ini maksudnya apa? Abbasiyah tatkala dikuasain sama Syiah. Nah, inilah fase keemasannya Syiah. Fase keemasannya Syiah dari abad ke-4 sampai abad ke-5. Hampir 100 tahun. Ya. Nah, di sini boleh kita baca Sat. Di fase ini lebih dari 1 abad, lebih ya benar, lebih dari 1 abad. Khilafah Abbasiyah dan dunia Islam dikuasai minimal oleh 5 daulah Syiah yang besar dan kuat. Wah, sekali nih. Ini nggak dihitung sama Koromitoh ya. Pertama apa? Buwaidiyah di Irak dan sebagian Iran. Jadi kesimpulannya di fase kedua aja Abbasiyah itu tinggal Baghdad. Bayangin saking tadi kita baca khalifah-khalifah yang terpisahnya. Jadi sebenarnya di fase kedua tatkala dominasi militer Turki itu aja Abbasiyah tinggal Irak aja, bahkan hanya Baghdad dan sekitarnya. Ya, ini terulang juga di fase ketiga, yaitu fase dominasi Syiah, yaitu abad 4 dan abad 5. Nih, dibayangin ya. 1, Buwaidiyah di Irak dan Iran. Irak dan Iran nih, Buwaidiyah. Ya. Iraknya Irak Timur ya. Kemudian Daulah Hamdaniyah di Halab dan Mosul. Ya, di Mosul. Jadi Kurdistan ya, Bilad Kurdistan lah kita gampangnya. Kurdistan dikuasai sama Hamdaniyah. Ya. Jadi Irak aja dari atas sama samping kanan udah dikepung Baghdad nih. Kemudian Daulah Koromito di Bahrain dan Hijaz. Di bawah saat kagak aman juga ada Koromito. Nah, keempat Samaniyah di Asia Tengah, Iran dan sebagian Afghanistan, Pakistan. Nah, di timur jauh ada Daulah Samaniyah. Dan lebih parahnya lagi di timur di barat Daulah Ubaidiyah nama lain dari Fatimiyah ya, di Afrika Utara, sebagian Syam dan bahkan Hijaz pun di bawah kekuasaan Fatimiyah. Jadi kesimpulannya Daulah Islam tinggal apa ya? Sunninya di mana? Mayoritas Muslim masih Sunni, tapi kerajaannya Syiah. Ya, kerajaannya Syiah. Ya, otoritasnya Syiah, tapi penduduknya ini. Nah,
abad keempat kelima. Nah ini makanya apa namanya, ulama abad keempat kelima biasanya di timur jauh, timur jauh ya, di utara, di Asia Tengah, tapi Asia Tengah yang model Ibnu Manda ya, dan model Abu Musa Al-Madini ya. Jadi timurnya itu tuh timur jauh, yang dominasi Syiahnya gak kuat. Kalau Buwaini sama Fatimiyah udah terlalu kuat, tapi kalau Samaniyah ini masih ringan. Makanya abad keempat kelima itu ulamanya ya jarang. Ya sekalian di Andalus Sunni. Abad keempat kelima yang model Ibnu Abdul Bar ya, model Ibnu Rushd ya Nah itu sekalian di Andalus. Kalau di sininya masih rada Syiah. Nah ini pengaruh juga sih, pengaruh ke produktif ulama. Nanti yang paling produktif itu di zaman Mamlukiyah. Dari abad 6, dari abad 7 sampai abad 9, ya mulai dari zaman Imam Nawawi, ya Imam Ibnu Malik, terus sampai zaman Imam Suyuti, ya siapa? Kalau kita sebutin dari Imam Nawawi, Ibnu Daqiqil Aid, Al-Izz bin Abdussalam, kemudian Imam Al-Mizzi, Imam Dahabi, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, murid-muridnya madrasahnya Imam Ibnu Taimiyah, sampai ke Imam Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Abil Ais, kemudian ke madrasahnya Ibnu Abil Ais kayak Ibnu Katsir, kayak Imam Iraqi, kemudian ke murid-muridnya Imam Iraqi, Imam Hitami, Imam Imam Husaini, kemudian Imam Al-Busiri, sampai ke Imam Ibnu Hajar. Dari pokoknya nih Syam, Mesir, Hijaz, abad ke-7, 8, 9. Nah ini produktifnya ulama yang kedua selain abad ketiga. Jadi tadi ulama yang Anda sebutin kan itu semuanya adalah lahir di dinasti Mamlukiyah. Padahal itu ada serangan dari salib. Ada serangan dari salib, ya pasukan salib Eropa, ada serangan dari Mongol Timur, tapi tetap mereka produktif. Imam Ibnu Taimiyah jihad melawan Tartar, tapi tetap produktif karena Mamlukiyah salah satu khalifah yang paling kuat. Kita baca nanti Mamlukiyah. Dinasti Abbasiyah ketiga ini udah jelas ya. Nah ini peristiwa yang pentingnya apa aja? Romawi kembali menguasai sebagian wilayah Syam. Nah ini untuk pertama kalinya kekuasaan Islam dicaplok kembali oleh Romawi. Ya Turki ini, Syam dicaplok sama Romawi. Ketika itu Romawi Timur masih ada ya. Romawi Timur tuh mencakup Balkan. Ya ketika itu Balkan ini Eropa Tenggara ya. Ini Balkan. Kalau ada kata-kata Balkan, ini adalah salah satu Eropa yang paling Islam. Ya, kalau ada kata-kata Eropa yang Islam, ya ini Balkan. Dan sekarang beda sama Spanyol, Prancis, aduh sayang sekali ya. Spanyol, Prancis, ya kagak ada sisanya ya. Ya katakan Prancis lah, di atas 10%, alhamdulillah. Ya Islam di Prancis di atas 10%. Nah, tapi kalau kayak Bosnia, ya itu di atas 50%. Ya seperti itu. Nah ini Balkan ya, salah satu negara Eropa yang Islam. Nah kemudian tahun 463 terjadi perang Malazgirt. Nah perang Malazgirt ini perang apa? Dinasti Saljuk. Ya dinasti Saljuk untuk pertama kalinya, padahal masih muda nih, tapi karena karena kehebatan Al-Arsalan, nah ini bisa menumpas Romawi kembali dari semenanjung Anatolia, Turki Asia. Jadi di masa Al-Arsalan ini saat di perang Malazgirt, ya kalau sekarang bilang Malazgirt, ya, Malazgirt. Nah ini bersih Turki jadi Islam, bersih dari Romawi. Jadi Romawi itu tinggal yang bagian Eropanya ya. Turki yang bagian Asianya ini udah bersih, ya udah Islam semuanya. Nah, tinggal yang benua Balkan ini. Nah ini baru masih Romawi, ya. Istanbul masih Romawi. Yang Turki ya yang Turki ya kayak Ankara dan semuanya. Nah ini udah Islam. Nah kemudian kemenangan ini menyebabkan kebangkitan Kristen Eropa mengumandangkan perang salib. Nah ini fase Abbasiyah ketiga inilah kekalahan. Ini penting nih ya, perang Malazgirt, yaitu Saljuk mengalahkan Romawi. Inilah titik balik Eropa sadar bahwasanya apa, soalnya Romawi ini adalah kebanggaan mewakili Eropa. Ya dari tahun
dari abad 7 sebelum Masehi, bayangin. Dari 700 ya sebelum Masehi, Romawi udah berdiri sampai daratan Inggris ya. Ya, suku Anglo-Saxon. Nah, itu semuanya suku Anglo-Saxon, suku Jermanik, suku Frank, suku Goth. Nah, ini semuanya dulunya Romawi. Tapi terkalahkan. Nah, sampai jadi ada Romawi Timur. Nah, kemudian bisa dikalahkan dengan Islam. Nah, ini mereka sadar banget ya bahwasanya ini peradaban yang maha dahsyat. Islam ini peradaban yang maha dahsyat. Kita Eropa ya sampai keluar dari semenanjung Anatolia ini, semenanjung Anatolia Turki ini ya. Ini namanya semenanjung Anatolia. Ini salah satu daratan di bumi yang lempeng yang tektoniknya paling kecil-kecil. Jadi satu semenanjung ini lempengan tektoniknya aja banyak banget. Makanya dari zaman dulu Turki salah satu yang paling banyak gempa untuk dunia timur, Asia Barat ini yang paling banyak gempa Turki ini sama Syria juga yang utara. Karena ini lempengan tektonik kecil. Jadi satu negara aja lempengan tektoniknya lebih dari satu. Ya seperti itu. Nah ini Eropa bisa keluar dari sini, bisa keluar dari Laut Merah, bayangin. Ya jadi tatkala ini Turki diiniin, jalur sutra terpotong ke Eropa. Jadi Eropa perdagangannya itu udah nggak bisa perdagangannya terputus. Jadi udah terkepung Eropa di sini nih. Ya dari sini udah dari selatan ya, dari Perancis, dari Balkan, dari Turki, ini dari negara Kaukas juga udah nggak ada. Akhirnya Eropa udah kayak terpenjara, yang nggak bisa punya supply apa-apa. Akhirnya dia ya Paus mengumandangkan kita jihad ya. Ini bukan ekonomi lagi, ini bukan politik lagi, tapi jihad. Ya, jadi barang siapa yang nggak ikut jihad, ya maka dia akan, kata pastor, menemui Tuhan dalam keadaan marah. Nah, akhirnya dikumandangin. Nah, barulah perang salib. Nah, jadi batu loncatannya di mana? Di perang Malazkir, di dinasti Abbasiyah. Ya, makanya terjadinya ini 5 menit lagi ya. Nah, kemudian kemenangan ini menyebabkan kebangkitan. Nah, ini terpecahnya banyak ya. Yang ini aja. Yang penting tadi ya Hamdaniyah, Buahiyah, kemudian Akshaidiyah, kemudian Imran bin Shahin, Al-Ghaznawiyah, Az-Zairiyah, Uqailiyah, Az-Zanatiyah. Ya. Nah, sekarang fase Abbasiyah keempat, singkat Sat. Nah, inilah kebangkitan kaum muslimin, yaitu fase Saljuk ya. Fase Saljuk lumayan gede nih, lumayan panjang, hampir 200 tahun Sat. Dari 467 sampai 656 belum perang salib. Perang salib 200 tahun Perang salib 200 tahun. Nah, baru pengumuman baru ini 200 tahun. Tapi sebab utamanya di perang Malazkir ini. Saljuk bisa ini. Nah, Saljuk padahal masih muda ketika itu, tapi bisa mengalahkan Romawi di timur ini. Emang kalau dia Sunni biasanya kuat ya. Sunni kuat, Daulah Islam Sunni, semuanya militernya, akhlaknya semuanya kuat ya, berbeda dengan Syiah. Pokoknya yang banyak masalah yang Syiah atau Khawarij ya, daulahnya. Nah, tadi fase ini kenapa dinamakan Saljuk? Karena Saljuk Raya ya. Ini disebut Saljuk Raya karena memang Saljuk ini, bayangkan pada masa keemasannya ya, Saljuk ini bisa dibaca lah halaman Saljuk halaman 51. Halaman 51 nomor 2 Saljuk Raya. Ini menguasai mana? Menguasai Irak, Iran, Asia Tengah, Syam, Anatolia. Anatolia ini Anadol ya, tadi Turki. Kemudian Pakistan, Afghanistan, India, Teheran. Ibu kotanya Teheran. Ya, tapi Sunni, Saljuk. Jadi bayangin tadi yang disebutin Asia Tengah, Afghanistan, Pakistan, Iran, Turki, Syam, ya sampai Hijaz. Hijaz belum, nggak ada Hijaz. Nah, ini semuanya dikuasain sama Saljuk Raya. Nah, Iran, Irak, Khilafah Abbasiyah istilahnya ya dikelilingin, udah dikeroyok sama Saljuk. Nah, tapi Saljuk Sunni dan terkenal berbudi pekerti ya, baik ya. Akhirnya ditopang
Ya, jadi Abbasiyah ini di fase keempat ini dia jadi berhutang budi sekali kepada Saljuk. Nah, Saljuk ini yang cikal bakal Turki Utsmani. Ya, jadi nanti dijelasin. Kemudian udah, nah ini fasenya itu ya. Ini peristiwanya bisa dibaca ya, Koromito ditumpas habis pada Saljuk ini. Kemudian kemenangan Morobitin atas Spanyol. Nah, kemudian jadi kalau di samping ini langsung baca yang ini aja deh, halaman 51 ada Saljuk, ada Mulukut Tawaif, Mulukut Tawaif nomor 6 tuh, halaman 52. Mulukut Tawaif sama Morobitun. Nah, itu yang harus diketahui. Nomor 10 juga Khawarizmi. Nah, udah kayaknya. Udah. Nah, kalau Mulukut Tawaif maksudnya apa? Ini tahun 422 ya. Umayyah di Andalus ini hancur, Seth. Ini sekilas lagi ya, di barat. Tadi kita ngomongin timur semua, Seth. Kita ngomongin timur nih, ini barat ya. Barat kesimpulannya, Seth, itu dikuasain sama Syiah, sama Abbasiyah, sama Fatimiyah, Ubaidiyah ya. Nama lainnya Ubaidiyah, Fatimiyah. Nah, baru 1 abad lebih. Nah, ini disatuin sama Ubaid, dan walaupun Syiah tapi ya cukup banyak jasanya, khususnya di pembangunan infrastruktur. Jadi yang membangun Afrika Utara ini Ubaidiyah. Ya kita nggak bisa ini ya. Kita Ahlus Sunnah nadkur malana wa ma alaina ya. Nadkur malahum wa ma alaihim. Jadi salah satu ya positifnya jasanya Daulah Fatimiyah itu ngebangun Afrika Utara. Mulai dari Tunis, mulai dari Kairouan, mulai Maroko, semua ini pesisir utara Afrika ini semuanya sampai Kairo, sampai Iskandaria. Nah, ini semuanya yang memakmurkan ya Jamiah Al-Azhar, Jamiah Zaituna, Jamiah Qairowin, itu semuanya yang ngebangun ada Fatimiyah. Nah, Fatimiyah ini, Fatimiyah hancur dikalahkan sama Morobitun. Morobitun ini Sunni. Nah, Morobitun ini Sunni, khalifahnya bagus. Nah, tapi di masa Morobitun, Daulah Umayyah di Andalus runtuh. Nah, kemudian diganti sama Morobitun. Diganti sama Mulukut Tawaif, hampir 1 abad, 90 tahun. Jadi bayangkan yang tadinya ini dikuasain sama 1 tahun, ya dikuasain sama 1 kekhalifahan, yaitu dinasti Daulah Umayyah. Nah, habis itu runtuh dinasti Umayyahnya, dan diperangin sama Perancis sama Spanyol. Nah, akhirnya jadi Mulukut Tawaif. Mulukut Tawaif itu raja kecil-kecil. Raja kecil-kecil lebih dari 30 raja. Lebih dari 30 kerajaan. Ini daratan Spanyol, Portugal, semuanya ada 30 kerajaan Islam kecil-kecil, dan kerajaan ini saling berperang, dan bahkan minta tolongnya ke Perancis lagi. Misalnya Muslim A mau ngalahin Muslim B, ya minta tolongnya sama Perancis ya, minta tolongnya sama Perancis. Ya. Nah, itu sampai ini. Nah, itu alhamdulillah nggak terlalu lama, sampai akhirnya bisa dikuasain sama Morobitun. Ini terkenal sekali. Tatkala perang terakhir nih antara Morobitun di Maroko dengan pasukan Perancis dan Spanyol, ya ini salah satu Sultan Marokonya, Sultan Morobitunnya bilang ya, kan Sultan Bani siapa nih yang terakhir yang paling kuat yang terkenal, Bani Ahmad terakhir saja. Bani Ahmad terakhir. Ini yang Mulukut Tawaif aja. Mulukut Tawaif ya di sini adalah pokoknya. Nah, itu Bani Ahmad, Masya Allah. Bani Ahmad tapi yang terakhir setelah yang Muwahhidun. Setelah Muwahhidun, habis itu baru selesai dah. Bani Ahmad selesai. Dialah yang ngapus sejarah peta Islam di ini. Nah, dia bilang minta tolong ke Maroko untuk bantu mengalahkan kafir salib ini, salib Perancis. Jadi salib ya, Ustaz Nanto dikit-dikit, selama 200 tahun nyerang dulu ke sini, nyerang dulu ke Balkan, nyerang dulu ke sini, itu dikit-dikit. Nah, salah satu yang diserang utama adalah Andalus. Nah, ini diserang, habisnya minta tolong ke Maroko. Nah, Sultan Marokonya bilang, lebih baik saya mengembala unta ya di padang Sahara daripada saya mengembala babi Liberica di Spanyol. Jadi dari zaman dulu babi Liberica ini terkenal babi terenak sedunia, dan sampai sekarang
sampai sekarang satu pahanya itu kalau dirupiahin 27 juta. Pernah dengar sapi wagyu nggak? Sapi wagyu yang ada yang belum pernah ya? Sapi wagyu. Wow, belum pernah dengar bahkan. Sapi wagyu itu sapi Jepang, kan? Sapi Jepang tapi dirawatnya itu benar-benar dimanja ya. Dipijit aja satu sapi yang mijitnya 7 orang. Dari kaki sampai leher sampai kepala dipijit. Kemudian kasih obat, kasih makan, rapih banget, bersih sekali. Ininya kandangnya itu kalau yang asli ya, yang A5 ya, yang A5-nya. Jadi bedanya apa? Bedanya dia lemaknya itu meresap ke daging-daging. Kalau kita kan, kalau sapi kan lemak itu kan cuma di perut kan rata-rata, di kulit lah, di paha, di kulit lah. Dagingnya merah full. Kalau ini dagingnya merah putih, pink. Merah putih, serat-seratnya itu, nah itu jadi daging termahal. Itu sekilonya aja, ya sekilo. Kalau yang A4 ya, A5, A5-nya itu 7 juta. 7 juta. Teman Ana pernah makan kalau di Jepangnya langsung, ya teman Ana pernah makan di Jepangnya langsung, cuman 200 gram, 200 gram, itu 1,4 juta. Di Jepangnya 1, itu mahal banget. Nah, kalau yang halal dan halal dia yang motong muslim. Nah, kalau sapi ada sapi wagyu, kalau babi ada babi Liberica, babi Spanyol. Ini lebih ajib lagi, lumayan ajib lah, nggak kalah lah. Nih sapi wagyu saking bahagianya dia setiap hari dikasih homer, biar nggak stres tuh. Homernya homer ini yang sehat buat hewan tuh. Jadi biar nge-play, nggak ada beban hidup tuh. Terus dibawa jalan-jalan. Nah, sama kayak babi Liberica. Babi Liberica itu ini hitam saja. Babi Liberica itu dia makannya harus di padang rumput terbuka, harus sabana. Harus sabana, ya bukan hutan, bukan sepa ya, harus sabana yang indah. Kemudian pohonnya langsung minimal untuk punya perusahaan babi Liberica ini 100 hektar. 100 hektar, karena setiap hari dia makannya lebih luas dibandingkan sapi wagyu diiniin. Nah, itu satu sapinya, satu pahanya 27 juta dan didiemin selama 1 tahun ya, dan nggak perlu digoreng. Mereka makannya nggak digoreng. Nah, ini terkena dari zaman Ana juga kaget, Ana kaget lah. Ternyata babi Liberica ini adalah apa yang diucapin oleh Sultan atau Kesultanan Morobitin tatkala melawan Kristen Spanyol sama Prancis ini. Maksudnya apa? Lebih baik saya Muslim, ya ini kiasan ya, daripada lebih baik enteng ikut Afrika daripada enteng ikut Eropa, nah gitu lah. Pas dia diminta tolong, langsung hadir, saya tolong. Saya bantu ente untuk ngalahin Eropa. Langsung ngucapin perkataan tadi. Lebih baik saya mengembala unta di Afrika, di Gurun Sahara, daripada mengembala babi yang mahal ketika itu namanya babi Liberica, tapi ngembala babi ya berarti non Muslim. Ibaratnya dia mau bilang, Maroko mau bilang ke Islam Spanyol, dah, ana bantu ente. Lebih baik ente ikut kita Afrika daripada ente ikut Eropa. Ya udah, cukup kayaknya lah. Nggak ada habisnya. Ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Di cukup sekian sudah 40 menit. Nah, akhirnya muluk ikhtitam set. Ini muluk Tawaif. Akhirnya Morobitin bisa menang set. Ya, ini bisa menang lagi. Ya, Salib kalah lagi. Jadi 200 tahun itu Salib kebanyakannya kalah. Ya, kalah. Ya, kebanyakannya kalah. Nah, akhirnya kalah. Spanyol akhirnya dijulukin sama Morobitin. Nah, Morobitin kalah set, diganti sama Muwahhidun. Nah, Muwahhidun ini agak iskal ya, agak iskal akidahnya. Ya, ada yang bilang Khawarij, ada yang bilang Syiah. Ya, tapi ala kulli hal Muwahhidun juga bisa mencaplok bisa melindungi Spanyol, bisa melindungi Andalus, tapi sampai akhirnya Muwahhidun pun kalah, melemah saat Muwahhidun melemah. Nah, akhirnya Spanyol pun melemah. Nah, khalifah terakhirnya, dinasti terakhirnya namanya Banil Ahmar. Banil Ahmar. Nah, inilah di Granada ya. Granada ini
Granada ini adalah pangkalan Muslim terakhir dalam sejarah otoritas Muslim terakhir dalam sejarah di bumi Afrika, di bumi Eropa Barat. Ya, ini akhirnya Granada runtuh, ya Banul Ahmar, hanya udahlah, sirnalah ya sejarah Islam di Andalus ya 8 abad ya akhirnya ya habis juga. Ya, mungkin cukup sekian ya. Alhamdulillah udah 40 menit tapi nggak kerasa ya. Ya nanti ini belum cerita Mongol, belum cerita Abbasiyah, Saljuk, Mamluk, Salahuddin Zinkia, belum nanti Mongol mengekspansi Moskow ya, mengekspansi Ceko semuanya, kemudian perang Mongol sama belum nanti Portugal ekspansi Eropa tuh, Portugal sama Spanyol, Inggris menyebar tuh ke semua negara tapi bisa dihalangi oleh sejarah atau otoritas Islam di negara masing-masing. Belum sejarah ini di Semenanjung Indochina ini, kemudian Malaka ya, kemudian Indonesia. Masih panjang ya ceritanya. Selanjutnya. Ya saya udah cukup. Baca sendirilah. Ya, yang penting ini kitabnya tinggal dieksekusi. Nah, 2 pertemuan kita ini hanya stimulan ya. Hanya stimulan untuk sebagai kunci ya kepada buku-buku yang setelahnya. Ya buku-buku Ali Shalabi lah, lumayan membantu lah. Itu istilahnya bidayah wa nihayahnya abad inilah. Ya, jadi seperti itu. Kalau ini ibaratnya Tarikhul Khulafa Suyutinya. Jadi bayangin Suyuti abad ke-9 ya, punya pikiran tuh, anak mau bikin ensiklopedia mini tentang sejarah Islam. Jadilah Tarikhul Khulafa. Ya, dari zaman Khulafa Rasyidun sampai abad beliau, yaitu abad 9, ya abad 9 Hijriah. Nah, beliau nih Ahmad Ma'mur Al-Asiri ya, punya ide sama kayak Imam Suyuti, cuman bahkan lebih hebat dari Nabi Adam. Ya, sampai abad 21. Ini recommended banget. Ya, mungkin cukup sekian. Cukup saja. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada kita tutup aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Alhamdulillah.